Jemaah gui pada tama jo kantor desa ya kebem kepeng padem sejuta arak kira-kira dek tama sakit kengen lari sehat setruk ojek ngesot nggih niki taman sorga Bu yang membawa keselamatan tiang pelungguh dunia dan akhirat. Dan paling berharga dalam diri tiang pelungguh niki tidak ada lain kecuali iman dan amal soleh. Orang bisa hidup tenang bahagia itu karena iman dan amal soleh. Nggih, bukan harta, bukan jabatan. Karena di dalam Al-Quran juga sebagai pedoman hidup tiang pelungguh niki tidak ada satupun ayat yang menjelaskan bahwa orang hidup bahagia itu, orang hidup tenang itu karena jabatan ataupun harta. Tapi karena iman dan amal soleh. Mudah-mudahan istiqomah dalam iman dan amal soleh. Ngiring bersalawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil siapa cinta kepada Nabi, ulang, siapa cinta kepada Nabi, banyak solawat kepada Nenek nganga Nabi. Siapa cinta banyak solawat kepada di akhirat mendapat syafaat bersama rombongan Nabi. Amin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil Allah. Siapa cinta kepada Nabi, siapa rindu kepada Nabi, banyak solawat kepada Nabi, di akhirat bertemu Nabi. Bahasa Sasak atau bahasa Inggris? Nabi kando dahar te sambal terasi lalap bawang. Sampul medaran. Sampul medaran. Masih luiru nasi bungkus ini. Nabi kando dahar te sambal terasi lalap bawang.
Baju sembahyang tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Amin ya rabbal. Para jemaah yang Tiang hormati muliakan, Tiang sambutan sekedik nggih. Dan mohon maaf Tiang tidak bisa sampai selesai, Tiang sudah sampaikan kanden makin niki ada lagi pengajian Tiang di Mujur nggih. Jadi Tiang sedikit saja, makin beliau yang lebih mengupas lebih banyak nggih. Di Tiang sampaikan makin niki ada 3 hal. Karena nikilah yang terjadi saat-saat ini. Yang pertama menjadi cobaan besar generasi Tiang Pelungguh makin niki adalah judi online. Judi ini yang akan merusak generasi Tiang Pelungguh. Makin niki banyak pejabat juga terlibat dengan judi online. Banyak anak-anak pemuda juga terlibat judi online. Bahkan polisi pun mohon maaf ada yang terlibat. Tidak semua. Lamun niki anu soleh niki aran doang Syamsuddin, cahaya agama. Arak tematik si seninen gara-garen darak kepeng. Bih si judi online. Okay. Ada niki berduin showroom sugih mobil luwek balik luwek makin den bani oleh lek gobokun. Tu luar negeri lain telang, banyak hutang. Kalah judi online. Saat niki ekonomi kita sedang dirampok oleh luar negeri. Nggih. Ndarak cerita dengan judi niki menang. Ndarak cerita dengan judi niki sukses. Lelain sampun telaguang si Roma. Judi. Napa ni? Menjanjikan kemenangan. Dintau menyanyi. Nah, hanya menjanjikan kemenangan. Karena itu sila Tiang Pelungguh andin tak mau doang kepeng haram, kepeng panas, ndarak berkah. Sehingga dengan judi niki timan luwek kepeng bareh becat lalu. Nggih. Tiang sudah dapat langsung cerita dari Ustadz Koh Denis Lim. Ustadz Koh Denis Lim niki bapak Cina, mualaf tamu Islam, munia jari bandar judi online niki le Thailand. Nggih. Unin basen beliau dalam sejelo kadang-kadang batin sampai 1 miliar hasil. Ternyata keuntungan niki hanya didapatkan oleh bandar judi niki. Nggih. Sampai kadang-kadang 1 miliar batin sejelu. Lagu napi basen beliau dia narak ketenangan dalam penghidupan mereka. Resah, gelisah, takut, khawatir walaupun kemana-mana dikawal oleh bodyguard. Berantakan keluarga, besiak kanca senina anak, meseang anak, saling mati dan sebagainya. Jadi apa kesimpulan beliau? Ternyata yat boyak kepeng untuk hidup tenang ternyata bukan menjamin ketenangan. Beliau coba buka-buka YouTube untuk menghibur diri, mun dengah ceramah Agim. Niki Thailand tahun buka YouTube, dengah ceramah Agim, langsung beliau sadar ternyata inilah ketenangan hidup. Inilah kebahagiaan hidup. Langsung beliau lepas menjadi bandar judi oleh Indonesia masuk ke pondok pesantren.
masuk ke pondok untuk ngaji, untuk mendalami ilmu agama. Karena beliau teringat, kita juga teringat pesan almarhum Profesor Dr. Mukti Ali, mantan Menteri Agama dulu di era Orde Baru. Membangun moral tanpa dilandasi agama ibarat lentera tanpa sumbu, tidak akan bisa menyala. Maka harapan satu-satunya perbaikan moral itu hanya ada di pondok pesantren. Nah, beliau mondok di pondok pesantren. Setelah itu beliau keluar makin jadi ustadz. Namanya Ustadz Koh Denis Lim, buka YouTube. Alhamdulillah dua tahun yang lalu tiang haji, pengawasan tugas dari DPD RI, tiang sholat berjemaah di Masjid Nabawi, ketemu dengan beliau. Begitu assalamualaikum, ternyata di samping tiang beliau. Tiang ucapkan terima kasih atas pencerahannya. Apa pencerahan beliau? Di antaranya, nggih, di narak ceriten bandar judi online itu sedekah kepeng. Kita ini sedang ditipu unin, nggih. Ya bahasan beliau, kita ini sedang ditipu. Dalam 10 pemain 2 tebing menang, balu sajari kalah. Ni ingatang bija jari pelunggu sami, nggih. Mungkin ina anda paham, nggih. Lagu peringat bija jari pelunggu sami saat tegal HP. Dalam 10 pemain 2 tebing menang, balu jari wah tetatur dalam sistem. Mbele kepeng sa 2 menang, ele balu sa kalah. Ilin tebaitang, tetacak laun. Lagu sa jelas dalam 10 pemain 2 tebing menang, balu jadi kalah. Dalam 100 pemain 20 tebing menang, balu 10 jadi kalah. Nah, sedang ditipu tiang pelungguh. Anda yang tak menang pun kepeng haram dan berkah becat telang. Dan dalam sistem niki bahasan beliau sengaja diatur supaya menjadi penasaran. Laun uluk kepeng 5 juta menang. Wah, becat mau kepeng 5 juta. Mbe tata mau molah-molah unin. Nggih, lagu sarang kepeng haram panas becat lalu becat lebih. Nani ada sebecat mau kepeng nani ngelepas 10 juta menang. Wah, kebecat mau kepeng. Ngone-ngone napi unin pikiran lah melet beri mobil marak batur. Munggah jalan tak mau becat mobil berjudi online. Sehingga an kepeng le batur 50 juta. Ada yang saya becat nyemau melepas 50 juta kalah. Kira lalu walaupun mau baru 15 telung dasi 5 juta telang. Munapi unin malik ambil angka mau kepeng ke boyak nani kepeng sekat sahur 50 juta niki becat-becat berduin bangket tersandak bangket tersandak je 100 juta lepas 100 juta kalah telang bangket ngone-ngone sampai balen terjual. Niki loe terjadi para jemaah di Indonesia niki. Nggih. Ia mawinang niki tiang pelungguh sedang dijajah ekonomi tiang pelungguh dengan judi online. Waktu tiang di Senayan rapat yang undang Komdigi minta supaya situs judi online itu dihapus. Lagu napi jawaban menteri niki, kementerian niki. Dan mampu hapus sehingga setiap detik masuk. Walaupun kita bisa hapus sampai 10.000 satu hari, lagu terus menerus situs itu masuk. Dan bau si tangkal nih sih. Itu karena dari luar negeri. Nah, caranya hanya satu, nggih, ingatkan bija jadi tiang pelungguh. Marak niki. Den sampai terlibat, nggih. Saya nggak luwe lalu pengaruh. Lamun darah kepeng maling jari. Dan bau seriuk tongges dengan terbaik. Ya, dan bau seriuk telok manuk dengan terbaik.
pokok niki akan mengakibatkan kriminal. Hati-hati, nggih. Niki pesan tiang sak pertama. Sak kedua, narkoba. Manusia tekican kemuliaan si Allah karena ada akal. Tiang pelungguh diberikan kesempurnaan oleh Allah karena dimuliakan dengan akal. Nah, lagu manusia makin sengaja seda akal. Luwe batur makin kelelik mesak. Nggih, macam mandang ngelampak ndek keruan, ndek terurus bulun niki ndek tahu terserang wah. Ndek wah berkelambi, dait makanan di tengah jalan ones nasi bungkus es macam-macam bih nenem. Kadang-kadang ndek berpakaian. Saya ngangkembe engkah nara akal, ndek bina marak binatang. Nggih, engkah nara akal, seda akal. Kenapa? Sengaja dia rusak akal itu dengan minuman keras. Sengaja dia rusak akal itu dengan narko. Lamun wah salapu enteler para jemaah saya baca petih lera. Jaga bijajari tiang pelungguh, nggih. Jaga bijajari tiang pelungguh. Nah, cara-cara mereka untuk bisa menyebar penjualan narkoba, untuk bisa menyebar judi online itu harus memberikan pemahaman kepada masyarakat, jangan sentuh-sentuh pelajaran agama. Karena mereka tahu hanya dengan pendidikan agamalah yang akan membentengi moral generasi tiang pelungguh. Islam di Indonesia niki eksis itu karena ada pondok pesantren. Di pondok pesantren niki ada pelajaran agama. Itulah yang mendidik, yang mendasari nggih, perbaikan moral generasi tiang pelungguh. Para pakar pendidikan di barat mengakui pendidikan yang sesungguhnya itu ada di pondok pesantren. Nggih. Lagu napi terjadi makin pondok pesantren sengaja difitnah macam-macam. Walaupun memang ada kejadian 1-2 lagu seolah-olah disamakan semua pondok pesantren seperti itu. Pondok-pondok pesantren yang tidak pernah ada kasus sengaja disebarkan. Ini cara-cara mereka. Arak malik entan para jemaah nggih, pelengek Islam, pelengek pondok pesantren. Arak kanak tertangkap niki bil. Deketuan betam sekolah munin YouTube niki torong dipiralkan. Betam sekolah pondok pesantren. Pira tahun milik pondok pesantren balu tahun. Apa pegawai nani jual narkoba. Ia unin. Belum tentu anak itu di pondok Munapi unin kanak di luar pondok pesantren. Lamun tia doang wah ngaji balu tahun milik pondok pesantren pegawaian jual narkoba, apalagi itu sandik pondok pesantren. Akhir menyebarlah penjualan narkoba ini. Tujuan mereka merusak pondok pesantren dan menyebarkan narkoba niki berhasil. Mau inang niki lamun arap video marah niki dendek milu sebarang. Nggih. Dendek milu sebarang. Kalau ada video-video yang akan merusak nama baik tuan guru, merusak nama baik santri, merusak nama baik pondok pesantren, merusak nama baik Islam, bahkan ada yang menghina Al-Quran, wiwi terjadi bahasa Sasak, jangan disebarkan. Bisa saja juga niki perbuatan AI niki. Cakat bahasa Sasak. Nggih. Tujuannya napi untuk merusak Islam, menghina Al-Quran. Tiang pelungguh milun tersebarang berarti usaha mereka dibantu oleh tiang pelungguh. Makanya jangan disebarkan marat niki. Nggih. Jadi fitnah-fitnah semacam niki jangan disebarkan. Arawi kejadian wiwi nggih di pondok pesantren niki di Lombok Tengah. Pelungguh sami wikan niki. Niki di luar kesengajaan tuan guru. Tuan guru sudah melahirkan santri, ribuan santri yang bermanfaat untuk agama, untuk bangsa. Muarak kasus di luar kesengajaan, kanak-kanak main bensin, terjadi kebakaran. Niki musibah sudah diselesaikan dengan baik. Lagu Arab, Batu Kristen lalu Jokoto DPR viralkan, eruk dengan suara yang akhir Kapolres ini ketahuan nentan, Pak Kapolsek, Bu Pak Bimse, ini ketahuan nentan, nggih.
Terpaksalah pindah ke Polres Samutunah niki. Nggih. Nah nani makin sengaja marak niki para jemaah, nggih. Sengaja niki dengan Kristen niki jauh. Jokto, tebing biaya, tebing ongkos, gratisan tiket untuk air napi terjadi. Pelengek pondok pesantren. Ada yang sangkah kanak mondok. Arak kasus sekedi-kedi, ia mun pebelik yang didatangi tuan guru oleh ada doktor ngaku bagian konseling. Kemudian kita prihatin terhadap pondok pesantren Basen. Oh sama, karena saya dari kecil juga pondok pesantren. Mari kita jaga pondok pesantren ini. Pondok pesantren ini sudah ada yang terlibat seksual dan sebagainya. Terus yang sangat setuju, mari kita sama-sama jaga pondok pesantren. Lagu Napi Unin waktu saya berdait ada pertemuan 60% pondok pesantren terindikasi seksual. Okay. Pelecehan seksual. Mbelin dait data marak ini kita yang bilang. Ini ngawur, ini fitnah yang bilang. Pondok pesantren di Indonesia itu 24.000 lebih. Santri jutaan. Contoh saja pondok pesantren Situbondo dulu tempat yang mondok. Sudah ratusan tahun umurnya. Melahirkan jutaan ustadz, jutaan tuan guru. Tokoh agama, tokoh masyarakat, panutan. Sampai makin kita tidak pernah dengar pelecehan seksual. Belum lagi pondok-pondok pesantren yang lain. Okay. Nikilah hantar tertuduh para jemaah makin niki. Adik nsa kanak dendek mele mon. Dengan toak dendek mele pemondoka. Lamunah marak niki tidak ada kepercayaan kepada tuang guru pondok pesantren, hancur generasi tiang pelungguh. Usaha mereka untuk mengembangkan judi online, narkoba dan sebagainya semakin meluas. Nah nikilah tiang pelungguh perlu hati-hati li zaman makin niki. Jaga bijajari tiang pelungguh, termasuk jangan ikut-ikutan kalau ada fitnah-fitnah yang menjelekkan nama baik Islam, tuang guru dan sebagainya. Kita sepakat lamun arak salah ya salah. Mari kita sama-sama benahi. Lagu dendek pebelik-belik, dendek kadang-kadang dibuat-buat, difitnah dan sebagainya. Ini yang harus tiang pelungguh sama-sama jaga di era makin niki. Sekali lagi karena pendidikan moral itu melalui pendidikan agama. Ada beberapa tuan guru pengasuh pesantren di Lombok Barat dikumpulkan. Kemudian dikasih pencerahan, mu inti niki pembahasan ia pelengek pondok pesantren doang. Pendidikan di luar pondok pesantren lebih baik dari pondok pesantren Unin. Akhir Napi Basen salah satu tuan guru Marzaini di Tempos. Dulu waktu saya masih ASN, masih pegawai negeri, ngajar di SMA, juru BK Basen beliau di Mataram. Dalam setahun sio olas betian di narak piralang. Pesantren narak sekek 2 kejadian sengaja terpebelik-pebelik, balam itu belum tentu. Nah ini usaha-usaha mereka. Maka sekali lagi dengan majelis taklim pondok pesantren makin niki alhamdulillah bukan saja pelajaran agama tapi juga pelajaran umum ada di pondok pesantren. Makanya silakan tiang ndak harus ngajak pelungguh sami ke pondok pesantren, tapi mari kita jaga. Yang silahkan ke umum silahkan, yang ke pondok pesantren silahkan, tapi jangan ikut-ikutan saling menjelek-jelekkan, saling memfitnah. Itu yang akan meretak ukhuwah Islamiyah tiang pelungguh, yang akan meretak persatuan dan kesatuan tiang. Anaru jam sekek nggih. Kedan niki atur tiang, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.